Kemacetan yang harus kita mulai di situ, terutama tempat parkir. Dan itu sudah, alhamdulillah, saya sudah sesuai dengan arahan Bapak Kapolres, saya memberikan petunjuk kepada Kasat Lantas untuk melakukan mapping ruang parkir. Dan itu sudah berjalan. Dan kami tujuannya itu begini. Itu KONI yang ngatur, bukan? Karena ini ada pemisahan. Kabupaten Buton ini hanya mengurus tiga saja. Pertama adalah menyiapkan sarana prasarana olahraga untuk lokasi pertandingan. Yang kedua dan sekaligus adalah pemundokan atlet 16 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Yang kedua adalah melaksanakan event. Jumpa lagi dengan Opini Gino. Kali ini Opini Gino melakukan wawancara sekaligus dua. Yang pertama adalah wawancara Kabak Ops atau Kepala Bagian Operasi Polres Kota Bau-Bau, dan yang satunya adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton. Kedua top leader di wilayah ini akan memaparkan. Ayo kita tonton hingga akhir. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Kolaborasi antara Kabak Ops Polresta Kota Bau-Bau dan Kadispora Kabupaten Buton ini tentu saja akan memberikan kita solusi. Artinya dalam persoalan pengamanan tentu saja adalah Kabak Ops dan bagian cabang olahraga, maka Kadispora lah orangnya. Ayo kita tonton terus. Ayo. Mengawali wawancara kita dengan Kabak Ops Polresta Kota Bau-Bau dan Kadispora atau Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Zainuddin Napa, tentu saja kita melirik sejenak fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang tempat berlagaknya 17 kabupaten kota di wilayah ini. Tentu ini merupakan dambaan bagi seluruh atlet dan juga merupakan salah satu kebanggaan pemerintah daerah Kabupaten Buton. Ayo kita tonton. Selamat siang, saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini Opini Gino akan melakukan wawancara khusus dengan Kepala Dinas Pora Kabupaten Buton. Selama ini diburu oleh banyak wartawan di wilayah Sulawesi Tenggara. Tapi beruntung Opini Gino menemui beliau. Kebetulan dia punya waktu karena dia adalah seorang pejabat yang paling sibuk saat ini. Untuk itu kita masuk pada pertanyaan khusus. Pak Zainuddin, sejauh mana persiapan Kabupaten Buton dalam rangka Porprov yang ke-14 ini? Dan kiat-kiat apa yang Bapak harus bisa katakan agar Porprov ke-14 di Buton ini bisa sukses? Mohon dijawab. Terima kasih atas kunjungannya. Dan yang pertama bahwa Porprov ini adalah event pemerintah Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan oleh KONI Sulawesi Tenggara. Sudah tahun ini yang ke-14. Ya. Berdasarkan keputusan gubernur pada bulan Januari yang lalu, menetapkan Buton dan Bau-Bau sebagai tuan rumah Porprov, tuan rumah bersama.
dalam pelaksanaan Popro 2022 ini sebenarnya Kabupaten Buton sejak Popro yang ke-13 di Kolaka sudah menginginkan agar Popro ke-14 bersama. Memang jika kita melirik sarana prasarana dan olahraga, persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau ini tentu saja masih banyak bangunan-bangunan yang belum ada. Ini merupakan salah satu keutamaan agar Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi segera mengupayakan adanya stadion di Kabupaten Buton. Karena ini adalah event provinsi, maka atlet itu ada kewajiban dari provinsi, pemerintah provinsi melalui KONI. Ya. Nah, itu. Oh ya, bagaimana Bapak sebagai Kepala Dinas Pora, apakah seluruh cabang olahraga atau cabur yang saat ini dipertandingkan di Popro 14 ini, apakah seluruh cabur tadi itu dari tuan rumah itu siap mengikutinya? Harapan masalah pertandingan cabur itu adalah KONI kabupaten, KONI secara teknisnya. Iya. Tapi harapan pemerintah daerah bahwa semua cabur yang dipertandingkan harus ikut sebagai tuan rumah. Harapan harus ikut. Tapi itu semua pertimbangan teknis KONI kabupaten, apakah ikutkan semua cabur atau tidak itu saya tidak bisa jawab. Tapi harapan kami sebagai pemerintah daerah yang akan memberikan hibah uang bahwa semua cabur harus ikut. Itu adalah tuan rumah. Masalah menang dan kalah itu masalah kemudian. Yang penting ikut dulu berkompetisi merayakan pesta olahraga yang tertinggi di provinsi. Baik, ada berapa cabur yang direncanakan? 39 cabur. 39 cabur. Kira-kira Buton itu menurut Bapak sebagai seorang pembina olahraga di Kabupaten Buton yang akan meraih medali-medali emas, cabur apa saja itu? Kalau itu tidak bisa diprediksi, karena sekarang kan KONI belum memberikan data yang valid kepada jenis olahraga, analisanya bahwa semua cabur apa yang bisa meraih medali. Ya. Secara teknis itu masalah pertandingan adalah ada di KONI. Oh, semuanya itu Ya. diberikan ke KONI ya? KONI berarti karena kita hibah uang. ya, artinya atlet. Artinya Dinas Pora Kabupaten ini betul-betul profesional dan memberikan lab generali berikut lab spesial ya Pak, the right job, the right place Ya, karena ada uangnya, ada anggarannya. Ya. Urus itu atlet itu. Indikatornya dari uang itu berapa medali yang akan diperoleh. Iya. Oh ya, saya melihat ada beberapa cabur yang telah dilaksanakan di Buton ini. Artinya kan pada saat Bapak menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, ini jujur, saya sebagai orang Buton, sebagai orang Pasarwajo, sebelum Bapak menjadi Kepala Dinas Pendidikan Dinas Pora Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, itu sekarang kan mati kutu. Setelah ada Bapak dia bangkit. Sebetulnya apa sih rahasianya Bapak ini sampai kok Bapak bergerak di pariwisata begitu bangkit pariwisatanya, masa di olahraga bangkit lagi? Wah, apa rahasianya Bapak ini sebenarnya? Itu secara kebetulan. Apa mungkin Bapak Tidak punya ada. selalu mencintai pekerjaan Bapak? Tidak ada, itu secara kebetulan. Itu adalah penilaian subjektif kepada orang. Benar subjektif. Karena mengelola sesuatu itu kalau dilakukan secara tulus dan karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang saya butuh. Ketulusan itu kita yang tidak bisa berdiri sendiri. Ketulusan. Sesuai dengan sebuah program itu karena akibat dukungan dari pihak-pihak lain. Pihak lain menilai kekuatan itu, kekuatan yang tangan-tangan yang tidak kelihatan dari pihak lain itu menilai bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang tulus yang tidak punya tendensi apa-apa. Ya itu sangat susah. Kalau kita mau menonton bahwa kita ada sebagai panglima, bahwa tidak ada orang pasti kita gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, memang 2 tahun saya di Dispora ini
Memang target yang saya lakukan itu adalah harus ada sarana olahraga yang menjadi milik kabupaten, milik pemerintah daerah. Ya, Kita tidak punya lapangan, betul. nggak ada. Tidak ada sarana olahraga yang dimiliki pemerintah. Semua adalah sarana olahraga yang kita pinjam lahannya orang. Ya, Kita bertanding di tempat lain, malah ada fasilitas kita yang dibeli melalui anggaran daerah, misalnya berada di tempat lain. Kenapa dia berada di daerah lain? Karena atlet kita banyak yang ada di luar dan sarananya tepat untuk melakukan proses. Opini Gino sebagai media independen tentu saja sangat menyayangkan apa yang telah dipaparkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Zainuddin Napa, bahwa semua sarana yang ada di Kabupaten Buton selalunya pinjam. Padahal Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi adalah putra daerah Buton, tepatnya di jantung kota Pasarwajo. Untuk itu, ayo kita undang Ali Mazzi. Bagaimana? Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Memang event olahraga sebagaimana yang kita lihat di Kanjuruhan, Jawa Timur, tentu saja itu merupakan salah satu penyesalan bagi kita semua. Tetapi di Porda atau Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton, pihak keamanan sudah menyiapkan diri. Untuk itu, mari kita coba telusuri dan mari kita tanya Kepala Bagian Operasi Kabupaten Buton atau Kepala Bagian Operasi Polres Kota Bau-Bau. Ayo kita ikuti. Dengan PLN juga energi listrik kalau pasokan cukup. Ini polisi bukan hanya memikirkan dari segi keamanan itu, tapi kami sudah koordinasi dengan Telkom. Kami sudah koordinasi dengan PLN tentang kesediaan energi, dan juga kami sudah koordinasi dengan Pertamina karena kesiapan stok BBM. Apalagi ini kita tahu sendiri bagaimana belum ada kegiatan saja sudah antri orang, apalagi ini banyaknya yang datang. Jadi itu semua kami sudah lakukan, kami sudah rapatkan, dan insya Allah kami punya keyakinan dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan dukungan semua masyarakat. Oke. Bukankah ini kegiatan salah satu kegiatan daerah ya, atau Pekan Olahraga Provinsi? Kan kita bicara tentang daerah. Daerah kan berarti kita bisa katakan bahwa seluruh daerah di Sulawesi Tenggara ini disebut bumi Anoa. Tentu kalau kita lihat apa yang dipaparkan oleh selalu Kapolri bahwa salah persisi dan santun apa segalanya itu, tentu saja saya mau pertanyakan tentang kostum. Apakah Polres Kota Bau-Bau juga menyiapkan kampuri misalnya, atau masih pakai uniform yang asli sebagai polisi Republik Indonesia, atau memang ada kampurui sebagaimana yang kita lihat. Jadi begini. Tentu dalam melaksanakan pengamanan, Polri itu sudah namanya ada standar-standar operasional keberhasilan dalam pengembangan keberhasilan pengamanan. Ya. Dan sesuai juga dengan instruksi Wali Kota Bau-Bau tentang melestarikan budaya Buton. Ya. Jadi pasti di setiap kegiatan akan ada anggota-anggota berpakaian uniform, tetapi mungkin menggunakan kampuri, tidak menggunakannya. Ya. Itu menyesuaikan dengan keadaan dan tempat. Ya, itu sudah berjalan. Kemarin itu juga pengamanan waktu kunjungan RI 1, pengamanan kegiatan Haral Bau-Bau yang ada sekitar 4 hari itu. Misalnya Pak Gino, ini kemarin HUT Kota Bau-Bau ada 6 hari kita sukseskan, kunjungan Presiden 2 hari dan persiapan
Kesiapan Polres Kota Bau-Bau sudah dapat kita acungi jempol. Bahkan di event pembukaan dan pra geladi sudah dilaksanakan. Dan saat ini seluruh anggota yang bertugas di masing-masing posnya sudah siaga. Tentu saja kenyamanan para pengunjung yang datang dari 17 kabupaten kota itu merupakan salah satu dambaan kita semua. Wow. Jadi begini Pak, jadi secara total jumlah kesiapan personil TNI Polri yang di event ini khusus yang dibawa kendali operasi BKO Bau-Bau itu ada 680 personil. Total Pol TNI ada 90. Pol PP itu ada 150. Dishub itu ada 60. Kemudian damkar itu ada 90. Nah, jadi di luar damkar, di luar Pol PP, di luar Dishub itu ada 80. Karena kita dapat BKO Brimob. BKO Brimob itu ada 1 kompi. BKO ya? Brimob. Ya, kurang lebih 100 sampai 120. Ini usaha juga. Dan mereka sudah kembali ke wilayah ini. Iya. Kemudian besok itu kita dapat BKO dari Dalmas Polda 1 kompi juga. Kurang lebih 90 personil. Berarti personilnya cukup besar ya? Betul ya. Itulah tadi ada 680 yang kita. Yang diturunkan ya. Baik. Satu hal yang mungkin menjadi bahan catatan, bukankah kadang-kadang pada saat tertentu itu ada satu peristiwa antara taruhlah seperti sepak bola antara massa dengan massa. Bagaimana kan tadi Bapak katakan bahwa kontak fisik itu hampir semuanya ada di Pasaraja atau di Kabupaten Buton. Bagaimana kalau di sana terjadi hal itu di Kabupaten Buton? Apakah Polres Kota Bau-Bau siap terjun ke sana atau seperti apa? Jadi terima kasih Pak Gubernur. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Sutra melalui Bapak Kapolres, Polres Sutra, bahwa Sutra ini kan dibagi beberapa zona atau rayon bagaimana? Jadi rayon kepulauan itu meliputi Polres Luna, Polres Buton Utara, Polres Bau-Bau, Polres Buton, Polres Wakatobi. Itu koordinator rayonnya Kapolres Bau-Bau. Ya. Tentu Kapolres Bau-Bau semua hal apa-apa akan kami dorong. Dibutuhkan. Jadi dibutuhkan di Bau-Bau, kita ke Bau-Bau. Semua hal kita lakukan. Oke. Melihat apa yang telah Bapak paparkan tadi, masih ada lagi kah yang semestinya harus diungkapkan ke publik? Karena kita coba mengungkap apa yang sebenarnya akan terjadi dan bagaimana girka dari tingkat kerawanan dan daerah-daerah mana kira-kira atau cabang-cabang apa kira-kira yang kalah. Tentu seperti yang saya sampaikan di atas, semua cabur itu kita tetap asumsikan rawan karena ini melibatkan 17 kabupaten kota. Tentu mereka juga mempertahankan prestasi-prestasi ataupun hal-hal yang mereka sudah anggap baik, dan karena semua orang memperjuangkan nama daerah. Tetapi kami Kesiapan Polres Kota Bau-Bau atau melalui Kabak Ops, Komisaris Polisi Suryadin telah menjelaskan dan juga akan terus menegaskan dan mensosialisasikan bagaimana kesiapan Polres Kota Bau-Bau. Karena itu, Polres Kota Bau-Bau akan selalu melindungi siapapun, khususnya masyarakat dan terutama para atlet. Cabur itu punya peluang untuk selalu benturan karena melibatkan massa, melibatkan jumlah kontingen dari kabupaten kota. Tapi kami dari Kepolisian Resor Bau-Bau sesuai dengan arahan Bapak Kapolres sudah melakukan langkah-langkah mitigasi dan mapping.
menutup peluang terjadinya keributan atau kriminal. Yang pertama, tadi akan menempatkan personil Polri dan TNI. Tentu ada di situ Pol PP, di situ ada perhubungan yang mengatur wakil, dan ada pasukan damkar. Jadi dari sekian cabur-cabur ini yang ada di Kota Bogor, itu yang memerlukan zona besar itu balap motor. Oh, balap motor. Iya. Apalagi balap motor ini dia itu menutup beberapa ruas jalan dalam kota. Khususnya di depan Makodim, di depan Rujak Kapolres, kemudian di samping bekas Rujak Bupati, khususnya mengelilingi kantor Polsek Bolio sampai dengan pelataran kantor PLN. Ya, kalau seperti itu yang dikatakan, apakah racing atau balap motor ini berapa lama diselenggarakan? Rencana balap motor ini dia hanya 2 hari. 2 hari. Hari pertama itu Artinya berapa jam setiap kali gelaran? pokoknya dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Kita laksanakan. Dan itu pasukan yang kita siapkan kurang lebih sekitar 250 personil hanya untuk balap motor. Karena ini tidak pakai tiket. Iya. Tentu masyarakat antusiasnya lebih. Dan bisa jadi mereka akan masuk ke arena. Dan ini dan itu karena dia menggunakan jalan raya, ya tentu ada rekayasa lalu lintas. Kabak Ops dalam pemaparan akhirnya ia menyebutkan bahwa rekayasa lalu lintas pun akan ada dengan datangnya masa yang kurang lebih 18.000 itu tentu saja membuat wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Buton menjadi ramai dan luar biasa. Untuk itu, semoga keamanan tertib selalu berlangsung. Karena itu pula, ayo kita kembali jumpa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, Zainuddin Napa. Ayo kita ketemu. Zainuddin Napa juga menjelaskan bahwa apa yang telah dipaparkannya merupakan salah satu representatif dari pemerintah daerah Kabupaten Buton melalui Bupati Buton, Dr. Andus Basiran MSc. Untuk itu, salam olahraga, salam presisi, dan salam prestasi. Jangan lupa hadiah 20 juta hingga 70 juta bagi yang mendapat medali emas. Demikianlah wawancara opini dengan Kabak Ops, Komisaris Polisi Sudartin, dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dr. Zainuddin Napa. Semoga masukan ini berharap buat kita semua. Dan jangan lupa subscribe dan teruslah ikuti media ini. Saya Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. Of course, we have beginning and then we have finishing. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. If I have mistaken to all of you, would like to apology to me because I am a humanity and I would like to give you a special. And then don't forget the next video. Jangan lupa, saudara-saudara semua, jangan lupa untuk menonton atau mengadop tentang